Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah produksi ternak potong dan kerja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelapangan, sehingga aktivitas kita bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Baik mahasiswa sekalian, di pertemuan yang kelima kali ini kita akan banyak membahas tentang pakan. Mengapa kita perlu membahas masalah pakan? Yang pertama, aspek pakan merupakan aspek utama dalam keberhasilan suatu usaha peternakan. Dengan manajemen pakan yang baik, ini akan menghasilkan produk-produk peternakan sesuai dengan tujuan. Demikian pula, seringkali pakan menjadi kendala utama dalam kemajuan usaha peternakan. Ketersediaan pakan yang berkualitas baik dalam jumlah yang cukup, ini seringkali menjadi kendala. Maka perlu adanya manajemen. Perlu ada pengetahuan, wawasan yang cukup dari peternak untuk mensiasati masalah pakan. Bahkan dalam sebuah analisa usaha, biaya pakan ini berada dalam urutan pertama sebagai biaya produksi yang tertinggi, 70% sampai 80% biaya variabel atau cost variabel, biaya variabel produksi ini sebagian besar dari pakan. Maka perlu adanya keterampilan, kecakapan dari seorang peternak untuk mensiasati bagaimana pakan ini secara efektif, secara efisien mampu mencapai target usaha kita. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan ini tidak begitu besar. Baik, kita akan coba uraikan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan pakan. Kita akan coba bahas yang pertama berkaitan dengan kebutuhan nutrisi. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang jenis-jenis pakan. Dan yang ketiga tentang pemberian pakan. Baik, kita mulai bab pakan ini dengan suatu pernyataan bahwasanya pakan merupakan faktor produksi penting yang menentukan ternak mampu atau tidak untuk mengekspresikan potensi genetik yang dimilikinya. Jadi, apabila seekor ternak secara genetik dia memiliki performa yang maksimal, yang optimal, tetapi apabila pakan yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan kebutuhannya atau kualitas pakan yang dikonsumsinya rendah, maka potensi genetiknya tidak akan muncul, tidak akan nampak. Sebagai contoh, pada kasus sapi perah FH, yang mana di daerah asalnya, di daerah temperate, 4 musim, seperti di Australia, New Zealand, di Eropa, di Amerika, itu betina laktasi FH itu pada peak lactation, pada saat puncak laktasi, ini produksi susunya bisa mencapai 50-60 kg per ekor per hari. Dengan rataan produksi selama masa laktasi, ini adalah 25-30 kg per ekor per hari. Produksinya termasuk produksi yang tinggi. Nah,
ketika sapi-sapi FH ini dipelihara dengan kondisi pakan yang rendah, baik secara kualitas maupun kuantitas, maka potensi produksi yang tinggi ini tidak akan muncul. Ini yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa peternakan sapi perah di Indonesia ini didominasi dengan sapi FH. 90% peternakan sapi perah di Indonesia adalah peternakan tradisional, yang mana jenis ternaknya atau bangsa ternaknya adalah sapi FH. Dan hasil penelitian menyebutkan bahwa rataan produksi susu sapi FH di Indonesia itu adalah 10 liter per hari per ekor. Rataan. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa pakan memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi genetik yang dimiliki oleh ternak-ternak kita. Nah, inilah mengapa pembahasan tentang pakan ini menjadi penting. Walaupun ada faktor lain yang juga mempengaruhi performa dari ternak kita. Di antaranya adalah iklim atau cuaca. Oke, berikutnya kambing termasuk ternak yang aktif dalam memilih pakan. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi apabila di suatu kawasan ini ketersediaan rumput dan legumnya terbatas, ini tidak menjadi kendala bagi kambing. Nah, karena kambing ini dia kesukaan terhadap hijauan ini lebih luas dibandingkan dengan domba. Tidak hanya rumput dan legum yang disukai, tapi berbagai bentuk hijauan selain legum dan rumput pun disukai. Daunan dan yang muda serta kulitnya ini juga disukai. Nah, sehingga kambing ini lebih survive, lebih mampu bertahan hidup di daerah-daerah di kawasan-kawasan marginal, kawasan-kawasan yang kesuburan tanahnya kurang, ketersediaan hijauan kualitas tingginya sedikit. Nah, di daerah-daerah tersebut kambing mampu bertahan hidup. Kemudian kambing mengunyah pakannya lebih sempurna daripada sapi, sehingga lebih banyak bagian pakan yang dapat dimanfaatkan. Ini juga salah satu keunggulan kambing dibandingkan sapi. Baik, pertama kita akan bahas tentang kebutuhan nutrisi. Jadi di dalam pakan ini terdapat beberapa zat nutrisi yang diperlukan oleh ternak. Ada 5 zat utama yang diperlukan oleh ternak. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah mineral, yang keempat adalah vitamin, dan yang kelima adalah air. Kita mulai dari energi. Energi pada ternak ini terbagi ke dalam beberapa definisi. Nah, ada yang disebut dengan energi tercerna atau digestible energy, disingkat DE. Energi tercerna atau digestible energy adalah energi bruto atau energi kotor dalam pakan dikurangi dengan energi dalam zat-zat makanan yang tidak tercerna yang dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, dalam bahasa yang sederhana, bahwa energi tercerna itu adalah energi dalam pakan yang diserap oleh tubuh, dikurangi yang keluar dari tubuh. Jadi yang tersisa atau yang tetap
bertahan di saluran pencernaan yang tidak dikeluarkan dalam bentuk feses, itu disebut dengan energi tercerna atau stable energi. Kemudian ada istilah energi metabolisme atau metabolism energy, ME. Energi metabolisme adalah energi tercerna setelah dikurangi dengan energi yang terbuang dalam bentuk urin dan gas metan. Jadi setelah energi tercerna masuk dalam saluran pencernaan, diserap oleh usus, masuk ke dalam sel, maka dalam proses metabolisme di dalam sel ini ada energi yang terbuang, baik berupa urin maupun gas metan. Maka energi yang tersimpan di dalam sel itu disebut dengan energi metabolisme. Dan yang terakhir adalah energi neto atau net energi. Energi neto atau net energi adalah energi metabolisme setelah dikurangi dengan panas yang dikeluarkan dari tubuh yang digunakan untuk kebutuhan pokok atau maintenance, untuk pertumbuhan, produksi, gerak, dan aktivitas produksi. Jadi energi bersih atau net energi. Ini yang nantinya akan digunakan untuk produktivitas. Kalau pada ternak potong, maka net energi ini akan digunakan untuk membentuk daging atau otot. Sangat berperan dalam pertambahan bobot badan. Kemudian kebutuhan energi pada kambing dan domba ini tergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah ukuran tubuh ternak. Semakin besar ukuran tubuh ternak, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Semakin kecil tubuh ternak, semakin kecil energi yang dibutuhkan. Ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah status fisiologisnya. Apakah si ternak itu dalam masa pertumbuhan, ataukah dalam masa bunting, ataukah dalam masa menyusui. Di 3 periode ini kebutuhan energinya berbeda-beda. Tentu pada saat bunting dan menyusui itu kebutuhan energi lebih besar karena tidak hanya digunakan untuk maintenance si induk, untuk produksi si induk, tapi juga untuk janin maupun anak yang dikandungnya, sehingga kebutuhan energinya menjadi lebih tinggi. Selain itu, kebutuhan energi kambing dan domba juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalkan temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Temperatur udara yang tinggi yang akan mengakibatkan energi yang dibutuhkan ini lebih banyak. Kenapa? Karena energi ini tersebut akan digunakan untuk menstabilkan kondisi tubuhnya, yang disebut dengan termoregulasi atau osmoregulasi. Jadi ternak-ternak, terutama ternak-ternak temperate yang hidup di 4 musim, ketika dibawa ke daerah panas, ke tropis, dia akan mengalami cekaman panas, dia akan stres. Maka untuk mengatasi stresnya, maka dia butuh energi yang banyak untuk mengatasi stresnya, agar kondisi di dalam tubuhnya ini bisa stabil. Demikian pula dengan kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, maka energi yang dibutuhkan semakin banyak. Kecepatan angin dan radiasi matahari sama kecepatan angin. Semakin besar, semakin kencang angin bertiup, semakin kecil kebutuhan energinya. Kenapa? Karena energi yang keluar dalam bentuk panas dengan adanya angin yang berhembus ini akan lebih mudah.
Sedangkan kalau angin yang berhembus ini kurang, maka panas dari dalam tubuh ini lebih sulit untuk dikeluarkan, sehingga perlu upaya tambahan. Dan upaya tambahan ini memerlukan energi dalam prosesnya. Demikian pula dengan radiasi matahari. Nah, radiasi matahari yang tinggi ini akan menyebabkan ternak-ternak lebih mudah stres. Nah, terutama ternak-ternak temperate, tidak terbiasa dengan iklim yang panas, dia akan mengalami cekaman. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada kambing dan domba. Kebutuhan energi untuk domba dinyatakan dalam bentuk digestible energi atau metabolism energi. Nah, rumusnya seperti pada slide yang kita lihat. Untuk kebutuhan maintenance, kebutuhan untuk digestible energi itu adalah sebesar 119 weight dalam kilogram pangkat 0,75. Weight ini adalah berat badan. Jadi kalau kita ingin menghitung kebutuhan energi untuk domba, tinggal kita masukkan bobot badan domba dalam rumus tersebut, maka akan kita peroleh berapa besar energi digestible yang dibutuhkan. Nah, demikian pula untuk metabolism energi. Rumusnya ini baru untuk kebutuhan maintenance, kebutuhan hidup pokok, kebutuhan basal. Metabolisme energi sama dengan 98 kali bobot badan dalam kilogram pangkat 0,75. Nah, ini rumus umumnya. Nah, untuk kambing disarankan memakai 101,4 kilokalori metabolisme energi per kilogram berat badan metabolis untuk kebutuhan maintenance harian. Jadi misalkan kambing yang bobot 30 kg, maka kebutuhan energi metabolismenya adalah 101,4 kilokalori kalikan 30. Sekitar 3000 kilokalori. Ini baru untuk kebutuhan maintenance. Nah, kalau kita menginginkan dari kambing kita ini memiliki pertambahan bobot badan 100 gram per hari, maka diperlukan energi tambahan sebesar 0,7 megakalori metabolisme energi. Nah, ini adalah perhitungan untuk mengetahui kebutuhan energi pada kambing maupun domba. Sehingga dalam perhitungan ini kita akan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak-ternak kita. Nah, ini yang terjadi di peternak-peternak tradisional, seringkali kurang memperhatikan kebutuhan nutrisi ternaknya. Jadi yang menjadi panduan atau patokan bagi mereka itu hanya sekedar kambing ataupun dombanya bisa makan, tidak mengeluh, tidak bersuara, dirasa cukup. Nah, tidak pernah menghitung, tidak pernah menimbang seberapa besar, seberapa banyak kebutuhan nutrisi bagi ternak-ternaknya. Sehingga kalau kita perhatikan performa dari ternak-ternak kita, kambing maupun domba, ini masih rendah. Berbeda dengan peternakan di luar negeri, yang mana mereka sudah berpikir secara skala besar, orientasinya adalah bisnis, industri, maka kebutuhan nutrisi pada ternak-ternak mereka itu betul-betul diperhatikan, dihitung sesuai dengan panduan yang ada, ketentuan yang ada. Sehingga kita lihat performanya pun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di slide sebelumnya, pada bab pengenalan jenis kambing dan domba, kita lihat
bagaimana perbandingan bobot badan ternak-ternak lokal dengan ternak luar. Misalkan kambing kacang atau kambing PE dibandingkan dengan kambing bur yang berasal dari luar negeri. Nah, bobot badan pada saat dewasa sangat jauh sekali. Kambing PE sekalipun pada umur dewasa ini hanya mencapai 70-90 kg. Tapi untuk kambing bur ini bisa mencapai 100-125 kg. Nah, salah satu penyebabnya adalah perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi dari ternak-ternaknya. Nah, maka perhitungan-perhitungan ini penting kalau kita memang betul menginginkan usaha peternakan kita ini jadi usaha peternakan yang betul-betul menghasilkan produk yang optimal atau maksimal. Jadi orientasi kita sudah business oriented atau industri. Jadi tujuan akhirnya adalah bobot badan yang besar. Kalau kita bicara ternak potong, domba, kambing. Sehingga untuk mencapai bobot badan yang besar tersebut, maka kebutuhan nutrisi dari setiap periode ini harus dipenuhi. Nah, inilah fungsi dari hitungan-hitungan ini. Berikutnya, kebutuhan nutrisi ternak kambing dan domba terutama adalah protein. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks yang membangun bagian penting dari sel-sel tubuh, jaringan, organ, antibodi, dan hormon. Jadi senyawa pembentuk hormon adalah protein. Antibodi adalah protein. Organ sebagian besar adalah protein. Jaringan sebagian besar adalah protein. Protein menyediakan bahan-bahan pembentuk sel, daging atau otot, kulit, bulu atau rambut, dan tulang. Selain itu, protein diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian untuk pertumbuhan fetus, dan untuk produksi susu. Penyusun utama dari struktur protein adalah asam amino. Nah, terdapat 10 asam amino esensial bagi ternak. Ternak ruminansia mampu menghasilkan asam amino esensial, yaitu disintesis oleh mikroba di dalam rumen. Nah, kekurangan protein atau defisiensi protein ini akan mengakibatkan menurunnya nafsu makan, menurunkan kecernaan bahan kering, mengurangi efisiensi pakan, memperlambat pertumbuhan, yang pada akhirnya juga akan menurunkan produksi dan efisiensi reproduksi. Nah, dari informasi ini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan ternak terhadap protein ini sangat penting, bahkan esensial, menjadi yang utama. Makanya biasanya dalam perhitungan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ternak, ini yang menjadi aspek utama itu adalah bahan kering dan protein kasar. Nah, kebutuhan nutrisi yang ketiga adalah mineral. Terdapat sekitar 40 jenis mineral dalam jaringan sel hewan dan tanaman. Dan di antara 40 jenis mineral tersebut, sebagian besar dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mineral makro, yang kedua adalah mineral mikro. Yang termasuk dalam mineral makro adalah kalsium, fosfor, natrium, klor, kalium, magnesium, dan sulfur.
Sedangkan yang termasuk dalam mineral mikro pertama adalah ferrum, zat besi, kemudian iod, cuprum, molybdenum, zinc, mangan, kobalt, dan selenium. Ya, ini saya lupa sayang. Cr, F, dan Ni saya lupa. Baik, kedua jenis mineral tersebut ini dapat dipenuhi dari bahan-bahan pakan. Nah, dari kebutuhan akan mineral ini banyak dipenuhi dari bahan-bahan pakan. Baik pada hijauan makanan ternak maupun pada bahan-bahan konsentrat. Fungsi mineral sendiri yang pertama adalah sebagai penyusun utama tulang dan gigi. Yang kedua, penyusun nutrisi organik, baik lipid ataupun protein, yang ditemukan dalam jaringan sel, otot, dan organ tubuh. Fungsi yang ketiga, sebagai garam terlarut dalam darah, cairan tubuh, mempertahankan hubungan osmotik, serta keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, sebagai bahan enzim, hormon, dan substansi lain yang diperlukan dalam proses metabolisme. Masih berkaitan dengan mineral. Untuk menjaga ternak dapat tumbuh dan berproduksi dengan normal, mineral pakan harus dapat memenuhi kebutuhan ternak. Jadi, walaupun kebutuhan akan mineral ini sedikit, trace, tidak banyak, tapi tetap harus ada. Nah, karena ketidakadaan mineral dalam pakan ini akan merusak atau menghambat atau mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh. Sehingga proses produksi, proses reproduksi, proses pertumbuhan ini akan ikut terganggu. Nah, ini pentingnya mineral. Pemberian berbagai pakan hijauan dapat saling melengkapi jika terjadi defisiensi mineral tertentu pada bahan pakan tertentu. Nah, inilah menjadi alasan mengapa pemberian pakan hijauan ini dianjurkan bervariasi, tidak satu jenis saja. Artinya ketika kita memberikan hijauan makan ternak, tidak hanya memberikan rumput saja, tapi harus dikombinasikan dengan legum, bahkan beberapa dedaunan yang bisa dikonsumsi oleh ternak. Nah, maksudnya adalah apabila salah satu jenis hijauan ini kurang akan salah satu unsur nutrisi, maka bisa dipenuhi oleh hijauan yang lain. Nah, seperti itu idealnya. Bagusnya seperti itu. Kemudian mineral biasa diberikan dalam bentuk campuran, baik berupa mineral blok ataupun tepung. Untuk pemberiannya bisa dengan cara digantung dalam tabung bambu atau langsung dicampur dalam pakan. Kedua cara ini bisa dilakukan. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin terbagi dalam dua kelompok. Ada vitamin larut dalam air, ada vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin B kompleks, B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, niacin, B6, pyridoxine, inositol, B12, kobalamin, asam protenat, asam folat, biotin, kolin, dan asam para amino benzoat. Nah, ini termasuk dalam vitamin B kompleks.
dan vitamin C. Sedangkan sisanya A, D, E, K ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, sehingga dengan ADEK. Jadi vitamin ADEK adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin A ini bisa kita peroleh dari pakan hijauan yang banyak mengandung karotene. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, mata sering berair, pertumbuhan yang lambat, dan rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian vitamin D. Vitamin D diperlukan dalam proses kalsifikasi tulang. Selain itu diperlukan dalam metabolisme kalsium dan fosfor bersama dengan hormon paratiroid dan kalsitonin. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan kegagalan perkembangan tulang, terjadinya riket. Riket ini tulang lunak, tulang lemah. Nah, sehingga dia susah untuk berdiri tegak atau berdiri lama. Akibat yang lain dari kekurangan vitamin D juga akan mengakibatkan perombakan mineral tulang pada ternak dewasa. Vitamin E berperan dalam menjaga integritas membran sel karena dapat mencegah proses peroksidasi asam lemak jenuh pada membran sel. Defisiensi vitamin E atau kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan terjadinya muskular distrofi. Muskular distrofi. Vitamin E tersedia dalam jumlah banyak pada biji-bijian berlembaga dan bahan hasil sampingan yang mengandung lembaga dan hijauan. Bahan pakan yang telah temi biasanya sudah tidak mengandung vitamin E lagi. Jadi vitamin E-nya sudah rusak. Kemudian vitamin K. Vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah. Biasanya bahan pakan ruminan kaya akan kandungan vitamin K. Selain itu, ternak ruminansia juga dapat mensintesis vitamin K dalam saluran pencernaannya, selain vitamin B dan C. Jadi ternak ruminansia ini mampu membuat sendiri vitamin K. Jadi ketika vitamin K dalam pakan berkurang, ini tidak menjadi masalah. Dan kebutuhan nutrisi yang kelima adalah air. Air merupakan nutrien terpenting bagi makhluk hidup. Air merupakan penyusun terbesar dari jaringan hewan. Beberapa fungsi air bagi ternak. Yang pertama adalah sebagai media transportasi nutrisi ke sel dan membuang bahan yang tidak berguna. Yang kedua adalah penyusun cairan tubuh, jaringan tubuh, dan organ tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam pertukaran gas pada proses respirasi dan pencernaan pakan. Yang keempat, mendinginkan kulit melalui proses penguapan. Yang kelima, memindahkan panas yang dihasilkan oleh bagian tubuh tertentu ke bagian lainnya melalui sistem sirkulasi darah. Yang keenam, pelumas bagi persendian dan mata, serta mentransfer suara pada telinga. Dan yang terakhir adalah untuk melarutkan urea, sehingga tidak mengganggu saluran kencing. Kekurangan konsumsi air akan mengakibatkan konsumsi pakan berkurang, sehingga mengakibatkan kekentalan darah meningkat. Kadar air tubuh berkurang, kinerja produksi menurun, akhirnya dapat mengakibatkan kematian karena dehidrasi. Sumber air bagi ternak ada 3. Yang pertama adalah air yang diperoleh dari air minum. Yang kedua, air yang diperoleh dari pakan. Pakan hijauan dapat mengandung air hingga 80%, sedangkan konsentrat
hanya mengandung air sekitar 5-10%. Kemudian sumber air yang ketiga diperoleh dari hasil metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Dalam keadaan normal, ternak dapat mengeluarkan air dari tubuhnya dengan 3 cara. Yang pertama, air hasil metabolisme dalam tubuh dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, air dikeluarkan melalui feses. Yang ketiga, air dikeluarkan melalui pernapasan dan kulit. Itulah tadi zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, terutama kambing dan domba. Kebutuhan nutrisi tersebut menjadi utama, menjadi pokok agar ternak bisa beraktivitas sesuai dengan potensi genetiknya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu jenis-jenis pakan. Jenis pakan utama pada kambing dan domba, juga pada sapi maupun kerbau atau ternak ruminansia secara umum, itu adalah hijauan. Nah, hijauan yang dimaksud bisa berupa rumput atau legum. Dan limbah hasil pertanian. Bisa berupa jerami kedelai, kacang panjang, kacang tanah, dan daun jagung. Jenis pakan kambing dan domba berdasarkan kandungan zat gizi dominan yang terkandung di dalamnya dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama adalah pakan sumber energi. Yang termasuk pakan sumber energi, contohnya adalah rumput, dedaunan, onggok, dedak padi, dedak gandum, jagung, sorghum, ketela rambat, singkong, dan paspir. Yang kedua adalah pakan sumber protein. Pakan sumber protein contohnya adalah legum. Kemudian untuk limbah hasil pertanian berupa bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kapuk, bungkil biji kapas, ampas tahu, dan ampas kecap. Yang ketiga, pakan sumber mineral. Contohnya adalah garam dapur, kapur, tepung tulang, dan mineral mix. Yang terakhir, yang keempat, pakan sumber vitamin. Ini banyak terdapat dalam jagung kuning, kemudian hijauan segar, rumput dan legum. Jadi hijauan yang diberikan langsung kepada ternak dalam keadaan segar. Kemudian wortel dan mineral mix. Oke, selanjutnya. Untuk mendapatkan pakan yang baik dan efisien, pemanfaatan rumput dan legum dapat menggunakan rasio pakan seperti pada tabel di bawah ini. Jadi, beberapa kondisi fisiologi ternak, ini komposisi atau rasio rumput hijauan, rumput legumnya bisa berbeda. Pada saat dewasa atau kering, tidak sedang bunting, tidak sedang beranak, rasio rumput legum yang ideal itu adalah 75% rumput dan 25% legum. Kemudian pada saat bunting, maka rasio rumput legumnya adalah 60-40. 60% rumput, 40% legum. Kemudian pada saat menyusui, rasionya menjadi 50-50. 50% rumput, 50% legum. Yang terakhir, pada anak lambat sapi, rasio rumput legumnya adalah kembali 60% rumput, 40% legum. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa pada periode menyusui persentase legumnya relatif sama dengan rumput 50-50? Hal ini terjadi karena pada saat menyusui maka diperlukan komposisi atau nutrisi protein yang lebih banyak
dibandingkan biasanya. Nah, karena kita tahu protein salah satu fungsinya adalah berperan dalam produksi susu. Nah, dan sumber-sumber protein ini banyak didapatkan pada legum. Jadi wajar jika pada saat berada menyusui, rasio legum itu lebih banyak dibandingkan pada saat periode-periode yang lain. Baik, kita coba hitung seberapa besar kebutuhan rumput segar dan legum segar untuk memenuhi kebutuhan kambing dan domba di setiap kondisi. Misalkan bobot badan dewasa pada kambing itu adalah 30 kg. Kemudian kebutuhan BK hijauan, kebutuhan berat kering adalah 10% dari bobot badan. Maka komposisi rumput dan legum yang harus disediakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan BK hijauan sama dengan 10% dikalikan 30 kg. Sehingga kebutuhan BK hijauannya adalah 3 kg berat kering. Nah, hati-hati. 3 kg ini dalam berat kering. Nah, bukan berat segar. Nah, kemudian dari 3 kg berat kering, rasio rumputnya adalah 75%. Sehingga diperoleh untuk kebutuhan rumputnya adalah 2,25 kg BK. Sedangkan legum yang hanya 25% dari 3 kg berarti sebesar 0,75 kg BK. Nah, sekarang kita akan coba cari berapa banyak rumput segar yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan para ternak dewasa dengan rasio rumput 75% dan legum 25%. Nah, jika BK rumput gajah 20%, maka rumput gajah segar yang disediakan adalah 2,25 kg dikalikan 5 sama dengan 11,25 kg. Dari mana 5? 5 ini adalah faktor konversi. Nah, jadi kalau BK-nya 20% itu kan artinya 1/5. 1/5 dari berat segarnya. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui berat segar pada pakan, maka tinggal dibalik. Jika yang diketahui adalah berat keringnya, maka untuk mendapatkan berat segarnya tinggal dibalik. Jadi kalau 20% berarti 1/5-nya. Untuk mendapatkan yang segar berarti 5 kalinya. 2,25 kg kalikan 5 berarti kebutuhan rumput gajah segar yang harus disediakan itu adalah sebanyak 11,25 kg. Kemudian jika BK daun gamal, salah satu contoh legum, 32,5%, maka daun segar yang disediakan, ini kan 32,5%, ini berat kerangnya berarti kurang lebih sepertiganya. Nah, maka daun segar yang disediakan 0,75 kebutuhan legum dikalikan 3,07 sama dengan 2,3 kg. Nah, inilah kebutuhan hijauan baik legum dalam bentuk segar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ternak dewasa atau kering. Baik, berikutnya kita lanjutkan pada subbab yang ketiga, yaitu tentang pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan ini dibagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pakan untuk kebutuhan basal atau maintenance. Kebutuhan basal ini adalah kebutuhan pokok tubuh, untuk metabolisme, untuk respirasi, untuk sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, yang mana proses atau mekanisme kerjanya ini
di luar sadar, tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi dia dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidur, dalam keadaan bangun, dalam keadaan berdiri, dalam segala kondisi dia tetap berjalan, dia tetap beraktivitas. Nah, ini kebutuhan basal atau maintenance. Kebutuhan gizi untuk maintenance pada kambing dan domba merupakan kebutuhan paling rendah dalam siklus hidup ternak. Kebutuhan maintenance, terutama energi dan protein, umumnya diperoleh dari pakan hijauan berkualitas tinggi. Ini kalau terjadi hijauan di sekitar peternakan, ini merupakan hijauan berkualitas tinggi, sehingga kita tidak perlu capek-capek mencari di tempat yang jauh pakan-pakan yang berkualitas tinggi. Tapi seringkali kita dihadapi pada kondisi di mana hijauan yang ada di sekitar kita ini kualitasnya rendah. Nah, untuk mendapatkan hijauan berkualitas tinggi ini agak sulit karena harus datangnya dari tempat yang jauh. Maka salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kekurangan hijauan berkualitas tinggi itu dengan pakan tambahan seperti dedak padi dan onggok. Nah, di slide sebelumnya dedak padi dan onggok ini termasuk bahan pakan yang kaya akan protein. Nah, jadi apabila hijauan kita kandungan proteinnya rendah, maka untuk memenuhi kebutuhan protein bisa dipenuhi dari konsentrat atau dedak padi dan onggok. Kemudian pemberian legum ini juga dapat meningkatkan suplai protein bagi ternak. Contohnya lamtoro, kaliandra, gamal, dan turi. Nah, maka sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa idealnya pemberian hijauan pada ternak kita, kambing dan domba, ini diupayakan tidak satu jenis. Terutama rumput, tidak hanya rumput, tapi bisa dikombinasikan dengan legum maupun dedaunan yang lain. Penambahan mineral pada pakan hijauan juga diperlukan untuk mengatasi defisiensi mineral tertentu. Contoh mineral yang bisa kita tambahkan adalah garam dapur, atau kapur, atau juga tepung tulang. Berikutnya pemberian pakan menjelang masa kawin. Ini untuk ternak-ternak yang sudah siap kawin, darah-darah atau ternak muda yang siap kawin, ataupun ternak dewasa yang sudah beberapa kali beranak, siap untuk kawin kembali. Nah, tata cara pemberian pakan untuk ternak-ternak menjelang masa kawin diantaranya adalah 2-3 minggu sebelum masa kawin, ternak diberi pakan berkualitas tinggi atau flushing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan kelahiran kembar. Nah, dengan pakan berkualitas tinggi berarti kebutuhan nutrisinya itu kan tercukupi, baik energi, protein, mineral, vitamin. Nah, dengan ketersediaan nutrisi yang cukup, maka potensi genetik kambing dan domba yang mampu beranak kembar 2, 3, atau 4 ini pun akan mampu terekspresikan. Nah, contoh pakan berkualitas tinggi yang bisa kita berikan pada kambing dan domba menjelang masa kawin itu adalah konsentrat yang memiliki pK 18-20%. Pemberiannya bisa sebanyak 1-1,5 kg per ekor per hari. Setelah kawin, pakan hijauan yang diberikan ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, campuran pakan yang diberikan ini bisa berupa rumput yang dikombinasikan dengan legum, kemudian limbah hasil pertanian, dan dedaunan. Nah, pemberian campuran pakan tersebut ini sangat baik untuk kambing dan domba.
Berikutnya pemberian pakan saat bunting. Ternak bunting memerlukan pakan yang lebih banyak dari yang tidak bunting. Kenapa demikian? Karena pakan tersebut digunakan untuk perkembangan fetus yang dikandungnya dan kebutuhan ternak itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan kebutuhan nutrisi bagi ternak bunting itu 2 kali lipat. Nah, karena yang diberi makan tidak hanya si induk itu, tapi juga fetus yang ada dalam kandungan. Kebutuhan gizi 2 bulan sebelum beranak itu sangat tinggi. Karena 70% sampai 75% perkembangan fetus terjadi di masa tersebut. Pemberian pakan berkualitas tinggi sangat diperlukan, terutama kebutuhan protein dan energi. Kekurangan gizi sama bunting ini dapat berakibat berat lahir yang rendah, kondisi fetus yang lemah, yang akhirnya bisa mati. Sebaliknya, pemberian pakan yang berlebihan atau overfeed ini juga dapat menyebabkan fetus terlalu besar dari berat normal. Nah, sehingga yang terjadi adalah distokia atau kesulitan beranak. Nah, jadi pemberian pakan pada saat bunting ini harus betul-betul diperhatikan tingkat kebutuhannya. Jangan kurang, jangan berlebihan. Nah. Berikut adalah contoh program pemberian pakan untuk kambing atau domba yang bunting. Yang pertama, pakan hijauan diberikan secara ad libitum. Jadi ad libitum ini pemberian secara berlebihan atau tersedia terus dengan perbandingan 60% rumput, 40% legum. Pakan konsentrat diberikan sebanyak 0,5 sampai 1 kg per hari per ekor dengan kandungan protein kasar 14 sampai 16%. Contoh konsentrat yang bisa kita manfaatkan adalah singkong, ketela rambat, ampas tahu, ampas tempe, ampas pir, dan bungkil inti sawit. Nah, yang ketiga, air harus senantiasa disediakan secara ad libitum dalam jumlah yang tidak terbatas, berlebih. Nah, jangan sampai kurang. Kemudian yang terakhir, berikan tambahan mineral blok untuk mengatasi kekurangan mineral pada pakan. Berikutnya pemberian pakan kambing atau domba saat laktasi dan anak prasapi. Pada saat laktasi atau pada saat menyusui, kebutuhan pakan induk dan anak merupakan kesatuan yang tidak terpisah. Kenapa demikian? Karena pada anak prasapi itu sumber nutrisinya itu berupa air susu dari induknya. Nah, sehingga besaran kebutuhan pakan untuk anak juga sama dengan induknya. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Pakan untuk induk laktasi. Pakan untuk induk laktasi ini harus mengandung protein kasar atau PK 14-16%. Kemudian HMT atau hijauan makanan ternak diberikan secara ad libitum dengan rasio rumput legum 50-50. Pakan konsentrat diberikan sebanyak 0,5 sampai 1 kg per hari dengan PK atau protein kasar 14-16%. Air diberikan secara ad libitum. Kemudian mineral blok diberikan dalam bentuk tidak lembek atau agak keras agar konsumsi tidak berlebihan. Nah, kenapa demikian? Karena apabila mineral blok ini bentuknya lembek, maka akan lebih sering dikonsumsi oleh ternak, oleh kambing dan domba kita.
Apa yang terjadi apabila kambing domba terlalu banyak mengkonsumsi mineral block? Yang terjadi adalah keracunan karena kelebihan mineral. Kemudian untuk pakan anak prasapi atau anak yang masih menyusui, berapa program yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan? Di antaranya, anak kambing atau domba yang baru lahir harus langsung diberikan kolostrum. Kolostrum ini adalah air susu yang kaya dengan antibodi yang biasanya banyak terdapat pada usia pada hari pertama sampai ketiga setelah kelahiran. Untuk induk beranak kembar, umumnya anak yang berbobot lebih besar akan lebih dominan menyusu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama ketika menyusu. Di sini peran peternak penting untuk mengawasi, karena kalau tidak, maka pertumbuhan dari anak-anak kambing maupun domba ini tidak akan merata. Anak cempe atau anak kambing yang dominan ini akan pertumbuhannya lebih cepat, lebih besar, sedangkan anak domba atau anak kambing yang inferior, yang tidak dominan, dia akan lambat pertumbuhannya karena tadi konsumsi pakannya ini terganggu atau kalah dengan yang dominan. Pemberian air susu dan pakan pada anak prasapi disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi ini adalah gambaran atau salah satu program pemberian pakan pada anak prasapi. Ini salah satu contoh yang bisa kita tiru nanti di lapangan. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Hari pertama sampai hari ketiga pakannya full berupa air susu induknya, terutama kolostrum, karena di hari pertama sampai ke-7 itu kandungan kolostrumnya masih tinggi. Kemudian hari keempat sampai ke-7 ini mulai diberikan susu kambing murni, jadi ada air susu dari induknya. Nah, sebanyak 500 sampai 600 cc pemberiannya setiap hari. Dan pemberiannya tidak sekaligus, tapi bertahap, bisa 3 sampai 4 kali dalam sehari. Mungkin totalnya dalam satu hari pemberian susu kambing murninya sebanyak 500 sampai 600 cc. Kemudian pada hari ke-14 maka susu mulai dicampur dengan susu kambing, mulai dicampur dengan susu sapi. 50% susu sapi, 50% susu kambing. Kemudian volumenya ditambah menjadi 800 cc per hari. Pemberiannya masih tetap sama, 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian pada minggu ketiga ditingkatkan lagi volume susunya menjadi 1 liter. Dan pada minggu yang ketiga, susu yang diberikan tidak lagi susu kambing murni atau tidak lagi susu dari induknya, tapi yang kita gunakan adalah susu sapi. Pemberiannya masih sama, 3 sampai 4 kali per hari. Berikutnya pada umur minggu keempat mulai diperkenalkan dengan pakan padat. Jadi anak prasapi atau cempe, anak kambing umur 4 minggu atau umur 1 bulan itu sudah mulai dikenalkan dengan pakan kasar atau pakan padat, baik hijauan makanan ternak ataupun konsentrat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk merangsang fungsi dan perkembangan rumen. Nah, pakan konsentrat itu harus yang berkualitas baik. PK-nya berkisar antara 15 sampai 18%. Contohnya adalah dedak padi, pollard, bungkil kedelai, onggok, bungkil kelapa, molase, dan minernik. Ini pakan konsentratnya
dicampur menjadi satu untuk kemudian diberikan kepada anak kambing atau domba. Kemudian pada minggu ke-5 sampai minggu ke-8 atau umur 2 bulan, volume susu ditingkatkan 1,5 sampai 2 liter susu sapi per hari. Nah, ditambah dengan HMT dan konsentrat. Pada minggu ke-9 sampai 10 sama dengan minggu ke-8 masih tetap pemberian susu sapi sebanyak 2 liter. Namun pemberiannya sudah mulai dikurangi. Kalau semula pemberiannya 3-4 kali, berarti setiap pemberian adalah 0,5 atau 0,75 liter. Nah, pada minggu yang ke-9 dan 10 pemberiannya 2 kali sehari. Jadi kalau 2 liter berarti 1 liter pagi, 1 liter sore. Kemudian ketika anak kambing berumur 11 sampai 12 minggu atau 3 bulan, nah susu hanya diberikan 1 kali sehari saja. Nah, kemudian volumenya juga dikurangi secara bertahap sampai dengan 1 liter per hari. Yang tadinya 2 liter menjadi 1 liter per hari. Kemudian hijauan dan konsentrat mulai diberikan dalam jumlah yang banyak, ad libitum, berlebih. Nah, untuk melatih, untuk merangsang ternak untuk mengkonsumsinya. Kemudian pada minggu yang ke-12 ini, pada bulan yang ketiga, air minum sudah mulai diperkenalkan. Ini untuk persiapan anak kambing atau domba itu lepas dari susu. Maka air minum sudah mulai diperkenalkan. Nah, untuk pemberian pakan pada anak prasapi, terutama pemberian air susu induk atau air susu, baik susu kambing ataupun susu sapi, ini ada 3 cara yang bisa kita praktekkan. Cara yang pertama, menggunakan botol dot bayi. Nah, untuk cara yang pertama ini idealnya atau bagusnya itu mulai dikenalkan sejak lahir. Nah, sehingga anak kambing atau cempe itu langsung terbiasa dengan dot bayi. Nah, kalau dia diperkenalkannya sudah agak dewasa, ini akan lebih sulit. Nah, karena dia sudah pernah menyusu langsung dari induknya. Itu cara yang pertama, botol dot bayi. Atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan ember atau baskom. Bagaimana caranya? Caranya dengan jari kita celupkan ke dalam susu, kemudian jari yang sudah dicelupkan tersebut kita berikan ke anak kambing untuk diisapnya. Sambil lalu jari kita yang terdapat air susu, ini secara perlahan kita turunkan ke dalam susu. Jadi istilahnya menggiring anak kambing atau anak domba untuk minum susu langsung dari ember. Nah, itu caranya. Untuk mengajarkan anak kambing atau domba minum air susu menggunakan ember atau baskom. Kemudian cara yang ketiga, bisa juga kita gunakan ember nurser. Nah, penggunaan ember nurser ini untuk jumlah anak kambing yang banyak. Ini sangat memungkinkan apabila di peternakan kita jumlah anak-anak kambing yang dilahirkan itu banyak. Nah, kalau menggunakan dot bayi atau ember masing-masing ini memerlukan waktu yang lama. Nah, akhirnya menjadi tidak efisien. Nah, dengan menggunakan ember nurser maka bisa lebih efisien dalam hal
pemberian pakan pada anak prasapi. Kenapa? Karena satu ember nurser ini dapat digunakan untuk 6-8 ekor anak kambing atau domba. Berikutnya adalah pemberian pakan untuk anak pembesaran atau anak yang sudah lepas sapi. Untuk pakan anak yang sudah lepas sapi, maka hijauan makanan ternak ini diberikan sebanyak 10-15% dari bobot badan. Kemudian untuk konsentrat bisa diberikan 200-500 gram per ekor per hari. Kemudian ketersediaan air secara ad libitum. Kemudian yang keenam, pakan untuk penggemukan. Penggemukan biasanya dapat dimulai pada umur 12 bulan sampai 18 bulan, setahun sampai 1,5 tahun. Dan program penggemukan ini biasanya berlangsung selama 4-6 bulan. Nah, untuk efisiensi atau efektivitas program penggemukan, maka ternak-ternak idealnya itu diletakkan di dalam kandang individu. Jangan diletakkan dalam kandang kolonial atau koloni. Kenapa demikian? Karena dengan diletakkannya ternak tersebut di kandang individu, ini akan membatasi gerak mereka, gerak ternak. Nah, jadi ternak tidak banyak bergerak. Nah, sehingga energi yang telah diperoleh dari pakan ini bisa secara optimal dimanfaatkan untuk produksi. Dalam hal ini adalah bobot badan atau pertambahan bobot badan. Nah, kebutuhan HMT untuk pakan penggemukan itu sama 10-15% dari bobot badan dengan rasio HMT konsentrat 50-50. Konsentrat bisa diberikan sebanyak 0,5-1 kg per ekor per hari dengan kandungan PK atau protein kasar 14-16%. Sedangkan air tetap diberikan secara ad libitum. Yang terakhir, pakan untuk pejantan. Di Indonesia tidak ada musim kawin, sehingga pejantan harus siap kawin sepanjang tahun. Nah, berbeda dengan di kawasan temperate atau kawasan 4 musim. Nah, ada musim dingin, ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Di 4 musim ini terdapat musim kawin, yaitu di musim panas. Ya. Nah, selain musim panas, biasanya ternak-ternak betina ini tidak ada keinginan untuk kawin. Nah, berbeda dengan di kawasan tropis, contohnya di Indonesia, yang hanya terdapat 2 musim, penghujan dan kemarau, maka ternak-ternak betina itu dapat kawin kapan saja atau sepanjang tahun. Nah, sehingga ternak-ternak jantan yang digunakan sebagai pemajak ini harus siap kawin sepanjang tahun. Maka program pakan untuk pejantan ini bisa dalam bentuk HMT, yang mana di dalamnya merupakan campuran dari beberapa bentuk hijauan, baik rumput, legum maupun dedaunan lainnya, sebanyak 10-15% dari bobot badan. Kemudian pemberian HMT dalam bentuk cacahan untuk meningkatkan intake. Jadi untuk meningkatkan jumlah pakan yang terkonsumsi. Nah, karena dalam bentuk cacahan, dalam bentuk kecil-kecil, maka lebih banyak yang dikonsumsi daripada yang terbuang. Kemudian untuk konsentrat dapat diberikan sebanyak 0,5-1 kg per hari, dan air tetap diberikan secara ad libitum. Yang harus diperhatikan untuk pejantan, bagaimana agar pejantan-pejantan yang kita pelihara ini tidak boleh terlalu gemuk. Kenapa tidak boleh gemuk? Nah, karena kalau pejantan kita terlalu gemuk, maka tingkat libidonya akan turun. Nah, kalau tingkat libidonya turun, maka dia akan
enggan, akan malas untuk mengawini betina, untuk mengawini ternak betina. Sehingga pemanfaatan pejantan sebagai pemacik itu akan menjadi turun. Jadi penting kita usahakan agar pejantan-pejantan yang kita pelihara jangan terlalu gemuk. Nah, maka untuk menjaga kondisi badan pejantan agar tidak terlalu gemuk, maka diperlukan exercise, latihan, agar pejantan tetap terjaga kondisinya dan relatif lebih sehat, sehingga ketika diperlukan untuk kawin maka siap sedia. Nah, salah satu bentuk atau program exercise yang dilakukan untuk pejantan yaitu dengan melepas pejantan di area pekarangan kandang atau di padang pengembalaan pada waktu-waktu tertentu. Nah, inilah cara agar pejantan-pejantan yang kita pelihara ini kondisi tubuhnya tetap terjaga, tidak terlalu gemuk, sehingga bisa mengawini betina. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita berkaitan dengan pakan. Setelah mendengarkan uraian-uraian di atas, mudah-mudahan mahasiswa telah mendapatkan gambaran mengenai manajemen pakan pada ternak kambing dan domba, sehingga ini bisa menjadi panduan, jadi acuan ketika kita hendak memelihara kambing dan domba. Nah, dengan panduan ini diharapkan performa dari ternak kita, kambing ataupun domba, ini bisa meningkat. Nah, tidak sekedar bertahan hidup, tidak sekedar cukup makannya, tetapi bagaimana bobot badannya sesuai dengan yang dikehendaki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan japri ke WA saya. Dan jangan lupa kuis terus tetap dikerjakan. Kerjakan dengan baik dan benar, karena nilai kuis juga akan menentukan nilai di ujian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.